kapan Tuhan datang. Saya akan melihat step by step kapan Tuhan Yesus datang. Pasti di sekitar minggu ke-70. Minggu ke-70 Daniel itu tribulation, masa kesusahan besar. Itu terbagi dari 3,5 tahun pertama dan kedua. Biasanya ada 3 macam penafsiran. Kita lihat supaya kita bisa punya pengertian yang baik dan bersedia dengan baik. Pre-tribulation, sebelum minggu ke-70. Mid artinya di tengah-tengah, yaitu di tengah-tengah ini Tuhan datang. Dan post-tribulation, sesudah 7 tahun masa kesulitan ini. Sebab kalau kita tahu perbedaan penafsiran, persiapan kita terarah dengan betul. Kalau di sini pre-tribulation, pre-trib, saudaraku, ini satu tafsiran enak buat daging, gampang. Waktu lonceng Daniel mulai, baru ada sesuatu yang lain. Sebelumnya itu sepertinya sama. Memang beberapa tahun sebelum mulai minggu ke-70 ada goncangan-goncangan yang besar. Sekali lagi aku akan menggoncangkan bumi juga sorga. Kapan Tuhan datang? Saya akan melihat step by step. Saudaraku, kita minta pimpinan Tuhan. Kita akan lihat kapan Tuhan Yesus datang. Pasti di sekitar minggu ke-70. Saudara lihat, saudaraku, biasanya ada 3 macam penafsiran. Kita lihat supaya kita bisa punya pengertian yang baik dan bersedia dengan baik. Ini minggu ke-70. Minggu ke-70 Daniel itu tribulation, masa kesusahan besar. Itu terbagi dari 3,5 tahun pertama dan kedua. Pre-tribulation, sebelum minggu ke-70. Mid artinya di tengah-tengah, yaitu di tengah-tengah ini Tuhan datang. Dan post-tribulation, sesudah 7 tahun masa kesulitan ini. Saudaraku, sebab kalau kita tahu perbedaan penafsiran, persiapan kita terarah dengan betul. Saudaraku, kalau di sini pre-tribulation, pre-trib, saudaraku, ini satu tafsiran enak buat daging, gampang. Jadi tidak perlu repot, tidak ada apa-apa, tahu-tahu dus langsung Tuhan datang. Saudaraku, sampai di minggu ke-70 semua jalan biasa. Baru waktu mulai minggu ke-70 itu berubah banyak sekali, saudaraku. Karena itu kalau kita lihat si Daniel dapat penglihatan 70 minggu Daniel, dan minggu ke-70 ini terasing jauh sendiri. Bahasa Surabayanya kancerit. Jadi ketinggalan, terasing jauh. 69 sudah digenapkan, tinggal 1 ini. Kapan lonceng Daniel jalan kembali? Dan waktu dia jalan, sesuatu yang besar terjadi. Penamatan rencana Allah. Rom 9:28. Dan ada macam-macam patokan lainnya. Tanggal penentuan mendekati hari Tuhan. Yoel 3 ayat 14. Saudaraku, ya, waktu lonceng Daniel mulai, baru ada sesuatu yang lain. Sebelumnya itu sepertinya sama. Memang beberapa tahun sebelum mulai minggu ke-70 ada goncangan-goncangan yang besar. Sekali lagi aku akan menggoncangkan bumi juga sorga.
Ibrani 12 ayat 25 sampai 29. Tapi itu kita lihat perbedaannya ya. Sebab dalam minggu ke-70 dilakukan penamatan rencana Allah. Putra manusia Yesus datang di bait Allah, Maleakhi pasal 3 ayat 1, kita bisa lihat itu, semua ini ada hubungannya. Bukan dia datang di bait Allah itu kedatangan Tuhan, belum. Dia datang untuk membuat pemurnian, perubahan, belum pengangkatan. Baru sesudah sampai waktunya selesai, dia datang di awan-awan. Saudara lihat, saudaraku, sama seperti yang dilihat oleh Yahya. Pada waktu Yahya melihat vision tentang 7 gereja akhir zaman, saudaraku, waktu itu mendekati penamatan, dan tiba-tiba Yahya melihat putra manusia Yesus dalam bentuk yang lain. Biasanya putra manusia Yesus itu lemah lembut, manis, menyenangkan, sampai Yahya itu berani bersandar di dada Tuhan Yesus. Saudaraku, karena dekat hubungannya. Saudaraku, tapi kali ini lihat putra manusia Yesus disebut Wahyu pasal 1, dia jatuh seperti orang mati, menakutkan. Matanya seperti api, dari mulutnya keluar pedang. Saudaraku, kalau ada orang lewat bawa pedang terhunus, semua jadi takut, saudara. Ada apa? Dia beredar-edar di 7 pelita, 7 gereja akhir zaman. Saudaraku, untuk melakukan finishing line. Dulu sebagai gembala yang baik, sekarang sebagai pemurni untuk memurnikan gereja-gerejanya, siap untuk diangkat. Kalau Tuhan Yesus datang, saudaraku, pre-trib di permulaan, ya ringan, tidak perlu ada apa-apa, tahu-tahu Tuhan datang, selesai. Saudaraku, lain kalau dia datang di tengah dan di belakang, ini ada pengolahan yang besar. Di sini, saudaraku, untuk daging enak, tidak perlu persiapan sulit-sulit. Saudaraku, tahu-tahu Tuhan datang, selesai semua. Tidak ada ujian akhir dan sebagainya. Saudara lihat, tidak ada banyak kesukaran. Sebab kesukaran betul sudah dimulai sebelum minggu ke-70 mulai. Tapi ini puncaknya. Ini tempat pemurnian. Api itu menyala. Sebab itu kadang-kadang dalam gambar, seringkali minggu ke-70 itu digambar penuh api. Ya, saudaraku, baik api dalam masa hukuman rumah Allah, maupun api hukuman dari Tuhan, 777, 7 meterai, 7 sangkakala, 7 bokor. Saudaraku, kalau sebelumnya ringan, selesai, tidak ada ujian, sama seperti orang tanpa ujian lulus. Saudaraku, mungkin diberi jasa tapi ya kurang berarti. Kalau ujiannya berat, ijazahnya itu berarti, ya. Jadi ini tentang pre-trib, dan juga ada banyak ayat-ayat lain yang membuatnya kurang tepat.
Jadi Tuhan tidak datang sebelum masa kesusahan atau tribulation, saudaraku. Dan ini penting sebab perbedaan ini mempengaruhi persiapan kita. Kalau kita pikir tidak ada apa-apa, Tuhan datang, ya itu nanti sesudah diangkat lalu ada antikris, ada segala, ya biarkan saja. Saudaraku, saudara lihat, ini mempengaruhi persiapan kita. Sebab minggu ke-70 ini penamatan, api ujian. Kalau kita menghadapi ujian, lihat-lihat, ujian kecil, cuma 5 halaman, atau ujian akhir, beda. Cara belajarnya beda. Supaya lulus, saudaraku. Hidup di dunia ini pengolahan. Kalau tanpa pengolahan, ya sesudah percaya langsung mati paling gampang. Tidak ada kesukaran, pokoknya masuk sorga. Tapi di sorga tingkatan kita itu beda-beda. Sampai di mana kita tumbuh di dunia ini dalam ukuran rohani, ukuran terakhir itu menjadi ukuran kemuliaan kita untuk kekal. Kadang-kadang saudaraku, orang cuma lihat puncak kejayaannya. Mungkin seorang dipakai Tuhan, waduh luar biasa seperti Simpson. Bukan main. Saudaraku, tapi kadang-kadang seperti Simpson, seperti Nuh, justru pada akhirnya dia merosot sayang. Sebab kita diukur bukan dari puncak pelayanan dipakai Tuhan, tapi saat terakhir. Itu yang menentukan. Dipakai Tuhan dengan indah itu bagus, tapi jangan turun. Kalau bisa waktu terakhir itu sampai di puncak tertinggi. Terus meningkat sampai puncak. Kembali pre-trip, ya tidak ada kesukaran. Tapi saya yakin ini tidak tepat.